Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3 dan ingin nanti sedikit mewawancarai Mas Satya sebagai Ketua Forum Asisten dan kelompok kami berjumlahkan 5 orang, yaitu ada Mas Ardi Wahyunugroho dengan NIM 2011 3676, Muhammad Atta Noval Bijaksa 2011 3693, Pradipta Alif Parantoko 2011 3703, saya sendiri Habib Alfata 2011 3701, dan Iksan Habib Kusuma 2011 3721. Eh, Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, itu tentang komunikasi bisnis internal ya, untuk Mas Satya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Anda membangun budaya komunikasi yang terbuka dan kolaboratif di antara anggota tim? Untuk membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antar anggota tim, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menjalin komunikasi secara aktif. Jadi ketika ada ide atau apapun itu yang berhubungan dengan organisasi, kita harus sampaikan ke semua anggota. Mengapa? Bukankah saya sendiri ketuanya? No, bukan karena itu. Karena organisasi yang dipimpin itu, yang saya pimpin itu mengedepankan prinsip demokrasi dan juga kekeluargaan. Jadi artinya ketika setiap orang itu berhak atas penyampaian ide, pendapat, atau gagasan mengenai organisasi ini tanpa memandang posisi ataupun divisi tertentu. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Saat ada anggota yang sedang menyampaikan ide, pendapat, atau gagasan, kita harus mendengar, mencatat, dan menanggapi dengan serius. Jangan meremehkan pendapat dari orang lain, walaupun katakanlah itu hanya anggota. Karena dalam suatu pepatah juga yang selalu saya ingat, kita itu harus mendengar apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Dan yang ketiga adalah harus menciptakan lingkungan yang terbuka dan juga suportif. Kita sebagai ketua, saya sebagai ketua itu harus membuat anggota menjadi nyaman untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Jadi jangan sampai anggota merasa tertekan atau terlalu takut kepada apa itu yang disebut sebagai ketua. Sebisa mungkin kita harus berprinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi itu saja dalam waktu singkat mungkin semua itu tidak dapat kita jalankan secara teori, secara praktik ya. Mungkin secara teori kita bisa lah berangan-angan seperti, tapi dalam kenyataannya mungkin berbeda. Itu semua dibutuhkan yang namanya sebuah konsistensi dalam berorganisasi. Oke, itu dari nomor satu tadi, Mas. Oke, baik. Jawabannya sangat memuaskan ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu ada apa strategi dan pertukaran ide di antara anggota? Untuk strateginya supaya teman-teman di FA itu bertukar ide, FA itu tadi forum asisten ya disingkat FA biar lebih enak aja nyebutnya terlalu panjang. Itu yang pertama, selalu mengadakan kumpul rutin setidaknya seminggu sekali. Ini hanya sekedar kumpul ya. Tidak perlu kita saat kumpul membahas tentang proker, membahas tentang program apa selanjutnya, kerjaan apa yang harus diselesaikan, itu tidak perlu dibahas. Di sini kita hanya berkumpul saja secara rutin, seminggu setidaknya sekali lah minimal kita berkumpul. Untuk apa? Untuk membentuk chemistry secara alami, tanpa harus dibuat-buat. Jadi kan kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, otomatis chemistry kita terbentuk. Dan yang kedua, itu dalam setiap ide yang disampaikan oleh anggota itu kita harus mengapresiasi. Jangan menjudge ide dari anggota walaupun tidak sesuai. Kita bisa menyanggah dengan halus tanpa menyinggung perasaan. Oke, itu Mas. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ardi. Ya, terima kasih Mas Habib atas waktunya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan seputar komunikasi bisnis eksternal.
di sini saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Untuk yang pertama, apakah ada upaya yang dilakukan untuk memonitor dan mengelola reputasi organisasi dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal? Tentu ada beberapa upaya ya, apalagi mengenai eksternal, karena FA juga banyak menjalin kerjasama eksternal, baik antar orma ataupun dengan eksternal di luar kampus yang lainnya ya. Yang pertama itu dalam menjalin suatu hubungan, apalagi dengan pihak eksternal, kita harus membuat sebuah rencana komunikasi yang jelas. Jangan sampai saat kita berkomunikasi atau kita presentasi kepada pihak yang akan kita ajak kerjasama, ada kesalahan dalam penyampaian tujuan. Itu akan menyebabkan sebuah perencanaan yang awalnya kita desain bagus, dapat ditolak oleh pihak terkait. Jadi itu dalam penyampaian komunikasi yang jelas itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin kerjasama. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dari masing-masing pihak, baik itu dari pihak satu atau pihak saya sendiri dari pihak FA ataupun dari pihak eksternal. Jadi kebutuhannya kan ada masing-masing, yang di FA butuh ini, di pihak yang lain butuh itu. Misalnya di Orma itu kayak organisasi himpunan mahasiswa Hima butuh A dari FA butuh B dari Hima. Jadi kita bisa saling bertukar, kita saling memenuhi kebutuhan antar satu sama lain organisasi. Oke, situ saja Mas. Terima kasih Mas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Anda mengelola komunikasi dalam situasi krisis atau kontroversial dengan pemangku kepentingan eksternal di forum asisten, Mas? Untuk sejauh ini belum ada sih. Oh ya ada, pernah ada suatu krisis atau kontroversi yang terjadi di FA dengan pihak eksternal ya. Jadi ketika itu terjadi waktu itu, saya langsung mengambil tindakan, harus segera ditanggapi dan dilakukan penyelesaian secara mungkin. Bagaimana caranya? Caranya ya kita ajak komunikasi lah, kita duduk bareng dengan pihak yang kita ajak kerjasama. Misalnya masalah itu terkait kebijakan dari kampus atau kebijakan dari atasan. Kan kita FA bekerja di bawah 15 prodi. Nah, ketika kebijakan dari 15 prodi itu berubah dan itu mengenai tersangkut paut dengan pihak eksternal yang kita ajak kerjasama, tentu itu menimbulkan kontroversial, Pak. Jadi kita duduk bareng dengan pihak eksternal yang kita kerjasama, kita selesaikan apakah yang kita tanda tangani secara MOU itu kita lanjutkan secara bersyarat atau kita batalkan karena terhalang oleh kebijakan dari prodi masing-masing. Oke, Terima kasih Mas atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Atala. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang komunikasi antar budaya. Untuk yang pertama, apa strategi komunikasi yang digunakan untuk mengatasi hambatan bahasa dan memfasilitasi pemahaman yang efektif antar budaya, Mas? jadi untuk strategi mengatasi hambatan tadi antar budaya, misalnya di sini ambil contoh tentang bahasa ya, karena kita kan hanya hidup di kampus Amikom kan, dan pengurus FA itu rata-rata juga orang Indonesia, bukan rata-rata sih, semuanya orang Indonesia. Jadi kita dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah masing-masing. Jadi ini juga salah satu cara untuk menghindari apa ya istilahnya rasis lah. Bayangkan kita emang mayoritas Jawa di FA. Cuma kalau kita diskus tentang proker, kita diskus menggunakan bahasa Jawa, kok kayak rasis gitu. Nanti yang dari luar Jawa kan nggak apa-apa. Jadi dari kami, dari FA itu untuk solusinya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, pada saat rapat tentang proker, diusahakan di akhir acara, itu selalu saya usahakan. Jadi di akhir acara, itu notulensi harus membacakan kesimpulan yang telah disampaikan selama rapat proker tadi. Kemudian setelah kesimpulan tersebut selesai disampaikan, saya menunjuk anggota secara random untuk mengulangi lagi inti dari rapat yang telah selesai dilakukan. Oh, baik Mas, terus jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
bagaimana organisasi ini mengelola perbedaan nilai-nilai dan norma budaya yang mungkin muncul dalam komunikasi antar budaya, Mas. Sejauh ini di FA nggak ada masalah sih, karena setiap kali saya memimpin rapat, setiap kali bertemu, setiap kali berunding, diskus, itu dalam pembukaan rapat itu selalu menyampaikan tentang arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Atau walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Itu jadi harus menanamkan ke anggota rasa persatuan dan juga kesatuan. Dan ketika kita bekerja harus berdasarkan harus demi nama baik FA, bukan budaya masing-masing. Dan yang kedua ini untuk mengantisipasi. Jadi ketika ada hari raya keagamaan, ada Idul Fitri, Natal, eh, Nyepi dan lain-lain, usahakan jangan membuat proker di hari itu. Usahakan organisasi, kegiatan berorganisasi diliburkan selama kegiatan perayaan hari raya tersebut untuk menghormati masing-masing. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Mas Pradita. Ya, terima kasih Mas Tata. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan tentang komunikasi verbal. Yang pertama itu, apakah Anda punya saran atau masukan mengenai cara agar bisa meningkatkan efisiensi dalam bekerja? Ini lebih ke bukan saran kalau dari saya ya Mas, ini lebih ke apa yang telah saya lakukan di FA mungkin bisa ditiru di organisasi lain apabila sesuai ya. Jadi yang pertama itu di awal sebuah organisasi itu tentu ada yang namanya plotting divisi. Nah, plotting divisi ini sebaik mungkin harus disesuaikan dengan kemampuan anggota atau apa ya, yang anggota yang lainnya ya. Misalnya di FI itu ada yang disebut divisi IT support. Nah, IT support ini alangkah baiknya itu diisi oleh anak-anak mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer karena berhubungan dengan perkodingan. Coba kalau IT support ini diisi dari anak-anak non FIK, FES, Ilkom disuruh ngoding, bubar kan? Ini bukan soal rasis tentang Prodi ya, ini tentang berpikir secara rasional demi kesejahteraan bersama. Memang sih ada anak FES, FST yang coding, tapi kan itu cuma 1 banding berapa. Dan itu pun mereka belum tentu mau. Tapi kalau anak FIK, katakanlah lebih banyak lah perbandingannya. Oke, kemudian yang kedua, ketika kita memberi kerjaan atau plotting kerja masing-masing anggota, job desk, oke, jangan diberikan terlalu banyak dengan deadline yang sempit, yang singkat, dan menuntut hasil yang baik. Itu sangat dihindari. Untuk menghindarinya bagaimana? Caranya ketika memberi kerjaan atau job desk, kita tanyakan, Mas, Mbak ini sanggup berapa hari? Hasilnya sanggup kayak gini nggak? Gini, gini, gini. Ketika ternyata dia sanggupnya lebih lama dari yang kita inginkan, kita bisa bernegosiasi kembali dengan anggota kita. Kalau misalnya segini-segini bisa nggak? Apakah harus dikurangi kualitasnya, apakah harus dikurangi detailnya, ataupun yang lainnya. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya itu mengenai tentang tujuan jangka panjang organisasi formasi tani gimana? Pandangannya menurut Mas? Untuk tujuan jangka panjang ada sih, ada yang disebut dengan visi organisasi. Jadi visi sejak awal pelantikan itu selalu saya sampaikan dan setiap rapat selalu saya tanamkan juga, yaitu menjadikan forum asisten yang profesional, terbuka, fleksibel, dan kredibel dengan berlandaskan prinsip persatuan, kekeluargaan, toleransi, dan demokrasi. Terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya bisa akan ditanyakan oleh Mas Iksan. Oke, Mas Satya, untuk selanjutnya, apakah Mas Satya sendiri memiliki rencana atau strategi untuk mengintegrasikan sistem komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif? Ini sebenarnya sudah bukan rencana lagi sih, Mas. Ini sudah berjalan di FA. Karena dalam organisasi kami, Forum Asisten, itu sudah menerapkan teknologi digital semua. Mulai dari rapat, pendaftaran, presensi, dan lain sebagainya. Misalnya rapat, ini saat
liburan dan kita kan tidak memungkinkan untuk rapat offline di kampus. Ada yang rumahnya jauh, ya mungkin kalau di Sleman atau di Bantul, Gunung Kidul, Purworejo masih memungkinkan buat datang ke kampus rapat offline. Cuma kalau yang sudah pulang kampung keluar Jawa kan nggak mungkin kita manggil mereka untuk rapat cuma 1-2 jam kan nggak mungkin. Jadinya kita bisa menggunakan platform seperti Teams, Discord, ataupun Zoom atau Google Meet. Kita bisa gunakan itu. Jadi rapat di FA itu fleksibel. Kalau memungkinkan offline ya offline, kalau tidak ya online. Kemudian yang kedua, pendaftaran anggota baik calon pengurus atau anggota ataupun pendaftaran asisten yang kita kelola itu sudah tanpa kertas. Selain digitalisasi, ini juga mengurangi tentang eh, ini juga mendukung tentang penghijauan bumi. Jadi kita mengurangi penggunaan penebangan pohon secara besar-besaran. Jadi kita gunakan full digital pendaftaran. Pendaftarannya itu menggunakan web yang kami develop sendiri, kita coding sendiri, kita bikin web aplikasi ya bukan web, bukan aplikasi Android tapi web. Jadi pendaftaran full lewat di situ, pengumumannya juga full lewat web tanpa adanya kertas satu lembar pun. Jadi pendaftaran tidak menggunakan kertas. Dan yang ketiga, presensi asisten juga menggunakan full digital. Mungkin dari semester kemarin atau setengah semester ini ke belakang itu kita gunakan Google Form. Cuma ke depannya kami sudah mendevelop sebuah web aplikasi yang sudah mendukung tentang scanning presensi. Artinya kita presensi asisten itu hanya scan menggunakan HP, scan QR, dan presensinya menjadi record. Itu menjadi lebih efisien. Dan mungkin ya, sejauh saya survei atau sejauh yang saya ketahui, forum asisten menjadi organisasi pertama atau bahkan satu-satunya saat ini di Amikom yang sudah full digital. Mungkin bisa jadi role model. Oke, lalu untuk Mas Satya sendiri, apakah memiliki rencana pengembangan atau pelatihan untuk memastikan anggota memiliki keterampilan teknologi agar anggota menjalankan tugas dengan baik? Untuk pelatihan ke luar, misalnya menggunakan platform kayak Decoding ataupun Angga dan lain-lain, sepertinya saya tidak menyarankan, cuma teman-teman anggota sudah sadar diri karena di sini ketika sebuah job desk sesuai dengan divisi masing-masing, artinya mereka harus menguasai teknologi yang digunakan. Kayak misalnya di IT support itu menggunakan Laravel ya mereka harus menguasai Laravel. Artinya mereka sadar diri lah, tidak perlu didukung ataupun dioyak-oyak sama ketuanya itu, disuruh-suruh kamu belajar Laravel gini-gini, yang di DKV kamu belajar Blender, kamu belajar Photoshop gini-gini. Enggak, karena mereka masuk ke situ karena mereka sudah ada kemampuan. Jadi mengenai dari sisi developer mungkin tidak ya, tapi untuk penggunaan user dari aplikasi yang FA develop sendiri, web aplikasi yang FA keluarkan sendiri, yang dibikin sendiri, itu diusahakan dari anggota atau pengurus harus mengetahui secara lebih dalam, lebih detail secara fungsionalitas dari sisi user, bukan dari sisi developer. Jadi pengembangan di FA sebagai dari anggota itu langsung diterjunkan ke lapangan dengan menghadapi masalah-masalah yang muncul langsung tanpa harus menggunakan pelatihan-pelatihan. Karena bagi saya ya, yang tertanam dalam hidup saya, pelatihan yang paling bagus ya terjun langsung ke lapangan. Kita atasi masalah secara langsung. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satya atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Satya. Mungkin cukup ya dari pertanyaan yang kami ajukan. Pertanyaan cukup menarik dan jawaban dari Mas Satya sangat-sangat menjawab dan sangat-sangat memuaskan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. itu